Puji dan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video ini saya akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir saya dengan judul Evaluasi dan Redesain Antarmuka Aplikasi Mobil KPPI berdasarkan Heuristic Evaluation. Selanjutnya saya akan membahas untuk bab pertama terlebih dahulu dalam pendahuluan saya. Pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Dalam latar belakang, perkembangan teknologi informasi menjadikan aplikasi mobile sebagai media utama pembelajaran bagi generasi digital natives. Oleh karena itu, kualitas aplikasi edukatif tidak hanya ditentukan oleh kontennya, tetapi juga oleh kemudahan penggunaan dan kenyamanan antarmuka. Kondisi ini menjadikan evaluasi UI dan UX sebagai aspek yang sangat penting. Dikutip dari Sari et al. 2020. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Dalam aplikasi KPPI Mobile masih menghadapi permasalahan antarmuka seperti desain yang kurang konsisten, icon yang belum intuitif, serta navigasi yang belum optimal. Permasalahan ini berdampak pada tingkat usability dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama bagaimana evaluasi heuristik dapat mengidentifikasi masalah usability dan menjadi dasar perbaikan antarmuka KPPI Mobile. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi antarmuka KPPI Mobile menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu evaluasi heuristik, sistem usability, scale, dan user testing. Fokus evaluasi meliputi definisi pencarian, efisiensi pencarian, kejelasan struktur informasi, konsistensi desain, serta pencegahan kesalahan. Untuk hipotesis penelitian sendiri, hipotesis penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip evaluasi heuristik memiliki dampak positif terhadap peningkatan usability kepuasan pengguna. Sebaliknya, hipotesis O'Neill menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hipotesis ini akan diuji melalui evaluasi antarmuka. Untuk manfaat penelitian sendiri, manfaat penelitian ini meliputi kontribusi akademis di bidang UI dan UX dan ACE, manfaat praktis bagi pengembang aplikasi, serta peningkatan kenyamanan pengguna dapat dalam mengakses informasi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada bab 2 ini dibahas kajian pustaka dan landasan teori yang mendukung penelitian ini. Landasan teori, kajian pustaka membahas UI dan UX, konsep UI dan UX, usability, serta metode evaluasi antarmuka pada aplikasi mobile, khususnya kamus digital. Tujuannya adalah menemukan celah penelitian dan memperkuat dasar teoritis. Untuk evaluasi kamus digital dan usability, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pencarian, kejelasan informasi, dan kemudahan navigasi merupakan faktor utama usability pada aplikasi kamus digital. Temuan ini relevan dengan karakteristik penggunaan KPPI Mobile. Dalam penelitian sendiri, dari hasil kajian pustaka terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengevaluasi KPPI Mobile menggunakan metode evaluasi heuristik sebagai dasar redesain antarmuka. Hal inilah menjadi penelitian. Yang pertama ada Hakim Adrianto tahun 2025 aplikasi Maxim dengan acuan evaluasi UI Mobile. Yang kedua ada Giai et al. Tahun 2024 aplikasi Lapor Kitong. Relevansi penelitiannya yaitu pendukung pentingnya evaluasi UX. Yang ketiga ada Jayanto dan Jati 2025 dengan objek kamus istilah jaringan relevan dengan karakteristik KPPI Mobile. Yang keempat terdapat Sari et al. Tahun 2024 kamus digital mobile dengan dasar pendekatan desain ulang. Yang kelima ada Wedgebroad 2024 aplikasi mobile umum mendukung penggunaan metode evaluasi modern. Untuk sintesis kajian pustaka. Sintesis kajian pustaka menunjukkan bahwa desain antarmuka yang intuitif, konsisten, dan berfokus pada pengguna berpengaruh langsung terhadap
kepuasan dan efektivitas penggunaan ke aplikasi mobile. Antarmuka atau UI. Antarmuka pengguna merupakan media utama interaksi antar pengguna dan sistem pada aplikasi mobile. UI dirancang untuk meningkatkan keterbacaan, kemudahan akses, dan efisiensi interaksi. Dikutip dari Jurnal Durgaker DKK 2024 dan Margin DKK 2025. Dan gambar samping ialah contoh aplikasi KPP mobile. Untuk selanjutnya, terdapat pengalaman pengguna UX. UX mencakup persepsi dan pengalaman pengguna sebelum, selama, dan setelah penggunaan aplikasi pada KPP mobile. UX berkaitan dengan kenyamanan pencairan kata dan pemahaman hasil definisi. Untuk UML sendiri, usability merupakan ukuran sejauh mana sebuah aplikasi dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Dikutip dalam Arzarani 2025, dan terdapat diagram usability. Selanjutnya adalah usability. Menetapkan kriteria, mengevaluasi antar muka, identifikasi masalah, setelah itu analisis temuan, dan rekomendasi perbaikan. Terdapat problem statement yang dimana masalah utama pada KPP mobile adalah rendahnya usability antar muka. Masalah ini berdampak kepada efektivitas aplikasi sebagai referensi bahasa nasional. Dalam subproblem pertama, yaitu navigasi dan struktur informasi tidak intuitif. Yang kedua, konsistensi desain dan kejelasan visual kurang optimal. Yang ketiga, kurangnya feedback sistem dan pencegahan kesalahan. Untuk trip map masalah, trip map digunakan untuk menentukan hubungan antara masalah utama, akar masalah, dan dampak dirasakan pengguna seperti pencarian yang lebih lama dan menurunnya kepuasan. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Bab 3 membahas metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi antarmuka KPP mobile. Dalam data penelitian komprehensif, terdapat data visual antarmuka, data observasional, data evaluasi heuristik, data dokumentatif. Data penelitian meliputi data visual. Penelitian data ini merupakan prosedur metodologis yang terlegitimasi dalam riset evaluasi kegunaan aplikasi mobile, terkutip dari Yin DKK 2024. Untuk peralatan penelitian dalam perangkat keras, saya menggunakan smartphone Android untuk observasi langsung aplikasi dan laptop untuk analisis serta penyusunan laporan. Untuk peralatan penelitian perangkat lunak pendukung, saya menggunakan aplikasi KPP mobile, sistem operasi Android, perangkat lunak dokumen, fungsi tangkapan layar, dan Figma. Untuk aplikasi KPP mobile sendiri, saya untuk mengevaluasi dan perspektif UI dan kegunaan. Untuk Android sendiri, yaitu platform eksekusi aplikasi. Untuk perangkat dokumen, yaitu menggunakan untuk laporan dan dokumentasi. Untuk fungsi tangkap layar, yaitu merekam visualisasi antarmuka sebagai data impresi KPP mobile. Untuk Figma sendiri adalah alat perancangan antarmuka untuk visualisasi rekomendasi redesign. Pembuatan dokumentasi visual dan Figma adalah prosedur standar dalam riset UI dan UX aplikasi, dikutip dari Octavianto dan Subtari 2025. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi antarmuka, evaluasi heuristik, dan dokumentasi tangkapan layar. Observasi sendiri
antarmuka aplikasi adalah pengamatan langsung pada berbagai perangkat seluler mencakup arsitektur UI, navigasi, mekanisme pencarian, tampilan hasil, dan responsivitas sistem, bertujuan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, evolusi arsitek. Penilaian antarmuka berdasarkan parameter evaluasi kegunaan UI dan UX modern. Yang ketiga, terdapat dokumentasi, yaitu dengan tanggapan layar antarmuka aplikasi untuk menunjukkan kondisi aktual tampilan dan interaksi pengguna sebagai bukti pendukung analisis masalah pengguna. Dalam perangkat lunak pendukung, teknik analisis data menggunakan kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif terbatas. Dalam kualitatif deskriptif sendiri mendeskripsikan setiap masalah kegunaan, karakteristik lokasi antarmuka, dan dampaknya terhadap kemudahan pengguna aplikasi. Kuantitatif terbatas penilaian tingkat keparahan masalah severity rating untuk menentukan prioritas perbaikan berdasarkan urgensi. Pendekatan ini membantu fokus pada masalah paling berdampak. Untuk penilaian tingkat keparahan masalah atau severity rating, setiap masalah usability diberi severity rating dari tingkat kosmetik hingga kritis untuk menentukan urgensi perbaikan antarmuka. Dari tingkat 0, tidak ada masalah, tidak menimbulkan gangguan usability. Tingkat pertama, kosmetik tidak mempengaruhi fungsi utama. Tingkat kedua, minor, sedikit mengganggu kenyamanan. Tingkat ketiga, mayor, mengganggu pengguna utama. Tingkat keempat, kritis, menghambat fungsi utama aplikasi. Dikutip dari Yen dan kawan-kawan 2024. Untuk pemodelan UML sendiri menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram. Pemodelan sistem UML untuk menggambarkan interaksi pengguna dan alur pengguna aplikasi KPPI mobile. Untuk use case diagram sendiri terdapat pengguna yang akan membuka aplikasi atau mencari kata, dan aplikasi akan mencari kata. Mencari kata akan menampilkan saran-saran kata. Untuk astanya sendiri adalah melihat hasil pencarian, mengakses menu kategori, dan saat mengakses menu kategori menggulir definisi kata. Untuk activity diagram sendiri, pengguna membuka aplikasi KPPI mobile. Setelah itu sistem menampilkan halaman utama. Pengguna memasukkan kata pada kolom pencarian. Apakah kata valid dan ditemukan? Jika tidak, pengguna mengakses menu atau kategori baru. Jika iya, sistem memproses pencarian kata. Pengguna menggulir dan mendefinisi kata. Dan apakah pengguna menggulir ke definisi? Pengguna menutup aplikasi dan aplikasi tertutup. Terdapat sequence diagram di mana user atau pengguna interface sistem akan merequest reset password kepada interface sistem dan sistem in place screen reset ke password ke logic system dan user input email username kepada data search akan dikembalikan ke validate inspect dan ke send email notification kepada user pengguna. Return validation status dan data research. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan ini presentasi saya berakhir. Terima kasih.